Halo semua, selamat datang di Renan ID. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dalam pembuatan game 3D dengan menggunakan Unity. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita akan menyiapkan terlebih dahulu game kita atau project game kita. Kalau misalnya kalian belum ada Unity, silahkan kalian download yang namanya Unity Hub ya. Silahkan kalian download dan itu gratis. Kalian bisa cari di Google Unity Hub. Kemudian di sini saya menggunakan Unity versi yang 2022.3.39F1 ya, yang LTS. Jadi kalau misalkan kalian mau install yang sama dengan seperti saya, silahkan disamakan dengan versi ini. Tapi kalau misalkan kalian nanti mau menginstal yang berbeda atau versi yang berbeda, itu mungkin ada beberapa yang fitur ataupun tampilan yang berbeda ya dengan Unity Editor yang saya gunakan. Jadi kalau bisa disamakan untuk versinya seperti itu. Nah, kalau kalian misalkan mau menginstal editor lain, tinggal klik aja install editor di sini ya. Nanti kalian bisa pilih Unity mana yang mau kalian install. Nah, seperti ini. Kalau mau pakai Unity 6 juga bisa, atau Unity yang lain di sini. Oke, untuk projectnya di menu project ini, oh ya, sebelum kalian masuk ke Unity Hub ini, kalian perlu membuat akun Unity dulu ya. Caranya gampang kok. Kalian daftar akun seperti biasa. Nanti silahkan masuk ke Unity Hub-nya. Nanti daftar menggunakan email, kemudian di login dengan Unity Hub ini. Oke, untuk membuat project-nya, kalian klik saja New Project di sini untuk membuat project baru. Nah, kemudian di sini kita memilih template nih atau apa namanya base dari game kita seperti apa maunya. Jadi ada beberapa pilihan, ada 2D, ada 3D, Universal 2D, Universal 3D, High Definition 3D dan lain-lain. Nah, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan game kalian. Game kalian itu mau kalian install di mana atau mau kalian sebarkan di mana? Mau itu di konsol, PC ataupun HP ya, atau mobile dan lain-lain. Jadi kita harus menentukan di awal di sini gamenya mau 3D atau 2D, terus mau dipakai di mana itu gamenya. Nah, karena kita mau pakai yang cara yang paling mudah, yaitu gamenya itu bisa dipakai di PC, bisa dipakai di konsol, bisa dipakai juga di HP ya, Android ataupun iOS. Kita pakai yang Universal 3D atau URP biasanya namanya nih, Universal Render Pipeline. Jadi kita pakai yang Universal 3D. Jadi di sini nanti kita akan dibuatkan sebuah pipeline yang universal, artinya kita bisa menggunakan game kita ini di berbagai perangkat karena dia menggunakan URP. Nah, kemudian di sini ada project name. Project name itu nama projectnya. Kalian sesuaikan dengan nama project kalian. Misalnya belajar Unity seperti ini. Nah, kalau dia sudah ada, maka dia nggak bisa nih project dengan nama belajar Unity itu sudah ada. Jadi nggak bisa kita pakai. Silahkan digunakan uh, nama project kalian apa. Kemudian ada lokasinya, tempat kalian install Unity-nya, install project-nya itu di mana. Terus ada Unity Organization. Ini kalau kalian sudah login dengan Unity Hub, kalian akan otomatis masuk di sini dengan nama Unity kalian. Nama saya di sini nama Unity saya. Kemudian ada connect to Unity Cloud. Ini kalian uncheck aja. Kita nggak mau konekin project kita karena masih belajar ya. Nanti kalau misalkan project kalian sudah mau kalian publish dan lain sebagainya, atau project kalian itu mau kalian fokuskan, itu bisa kalian pilih connect to Unity Cloud. Karena kita masih belajar, maka kita uncheck aja. Nah, seperti ini. Di sini projectnya sudah saya buat, yang bisa kalian lihat di belakang Unity Hub ini sudah saya buat. Kenapa? Karena lama ya kalau nanti loading untuk Unity editornya ini kan akan sangat lama. Jadi saya sudah buatkan terlebih dahulu. Nah, di sini ketika kalian klik create project, nanti akan loading Unity editor seperti yang ada di belakang ini. Nah, seperti ini. Inilah tampilan awal dari Unity editor kalian. Kalian bisa melihat ya di sini layoutnya mungkin berbeda dengan tempat kalian karena sudah saya setting. Untuk defaultnya seperti ini layoutnya. Nah, seperti ini. Ada hierarki di sebelah kiri, terus ada project di bawah, ada inspektor di bagian kanan. Nah, biasanya saya menyeting untuk layoutnya ini biar lebih mudah, karena kan kalau kayak gini, menurut saya ya, ini bebas tergantung preferensi kalian. Ini kan memakan space yang lumayan banyak nih untuk hierarki. Jadi biasanya saya pindahkan hierarkinya ke bawah sini. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada editor kita atau editor game kita. Terus ada hierarki di sebelah kiri, ini adalah sebagai komponen yang ada di dalam game kalian. Terus ada project, tempat kalian menyimpan
file-file kalian di sini, ada aset-asetnya. Kemudian ada konsol kalian di sini. Kemudian ada inspektor. Inspektor ini adalah apa ya bahasa Indonesianya? Inspeksi nanti elemen-elemen yang ada di hierarki ini. Jadi misalkan nanti kalian mau menambahkan objek, nah nanti objek propertinya itu ada di sini semua, seperti itu. Terus di sini ada tab scan. Tab scan itu adalah tab game kalian di sini yang bisa kalian edit-edit gamenya di sini. Terus ada tab game. Nah, tab game ini adalah tab mana game kalian itu dijalankan, nanti tampilannya seperti ini gitu. Jadi kalau kalian mau ngedit atau mau menambahkan objek itu di bagian scan. Nanti kalau dijalankan itu di bagian game. Jadi seperti itu. Nah, ini tampilan awal dari Unity Editor punya kalian seperti ini. Ada skin, ada game. Nah, kemudian di sini buat gerak-gerakinnya gimana? Gerak-gerakin komponen ini. Nah, buat gerakinnya itu pakai mouse ya. Jadi ada namanya middle mouse ya, atau tombol yang buat scroll-scroll itu. Nah, seperti ini scrollnya bisa untuk zoom in dan zoom out. Terus bisa menggerakkan dengan cursor juga nih. Jadi diklik aja yang bagian untuk scrollingnya itu. Scrollnya itu diklik, nanti dia akan bisa digerakkan seperti ini, ke kanan, ke kiri, dan lain-lain. Terus kalau mau menggeser objek secara 360 derajat, itu menggunakan right click ya, atau klik kanan. Nah, klik kanannya kalian tahan, nanti dia bisa kalian geser-geser secara 360 derajat. Nah, kalau mau menggeser ke objeknya, itu kalian bisa pakai klik tengah atau middle click seperti itu. Nah, seperti ini. Terus kalau kalian misalkan pingin gerak-gerak di sini untuk explore misalnya, itu bisa kalian menggunakan klik kanan, ditahan seperti ini, kemudian menggunakan tombol WASD. WASD. Nah, seperti ini. Dia nanti akan bisa maju mundur menggunakan keyboard kalian, WASD. Nah, seperti ini. Seperti itu untuk mengatur bagaimana zoom in dan zoom out kalian, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa komponen, ada komponen perspektif namanya. Ini perspektif bagaimana kita melihat objek 3D. Karena kan di sini kan kita kan menggunakan 3D ya. Jadi kita bisa mengatur perspektifnya. Perspektifnya kalau kita klik, nah dia bisa seperti ini. Dia bisa menjadikan komponen 3D tadi menjadi komponen 2D. Itu di perspektif. Jadi kita bisa mengatur bagaimana ke tengah, ke kanan, dan ke kirinya itu secara lebih detail gitu, secara lebih mudah. Itu untuk mengatur yang namanya perspektif. Nah, perspektifnya ini bagaimana mengembalikannya, itu kita klik saja. Klik lagi ini, di sini orientationnya. Diklik, nanti dia akan menjadi 3D lagi perspektifnya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita misalkan mau mengatur tinggi sebuah objek atau mau mengatur sebuah data gitu ya, ataupun komponen di sini itu kita biasanya menggunakan perspektif karena dia bisa lebih pas gitu ukurannya. Kita tinggal klik di sini. Nah, ini back berarti belakang. Ada X, ada Y berarti di atasnya. Ini kan top tulisannya. Nah, ini bagian kanan, bagian depan, bagian kiri, bagian bawah, dan lain-lain. Di sini bisa kalian lihat untuk tulisannya pasti berubah-ubah tergantung perspektif. Kalau kita klik lagi dan kita geser, gerak-gerakin seperti ini, nah perspektifnya akan berubah nih, seperti ini. Nah, seperti ini. Mungkin sedikit masih kurang paham ya, karena ini kan masih berbentuk kotak-kotak seperti ini. Nanti kita akan mencoba untuk menambahkan sebuah komponen, jadi biar lebih mudah. Nah, seperti itu. Itu kurang lebih untuk cara menggerakkan dan juga layout-layout yang ada di Unity. Nanti bisa kalian pelajarin lagi sambil kita mempraktekkan bagaimana membuat game sederhana dengan 3D di Unity. Seperti itu. Nah, di sini kita coba bikin sebuah komponen ya, ataupun objek di dalam game kita. Yang pertama kita coba membuat sebuah hamparan nih, hamparan atau namanya terrain ya. Jadi di sini ada tanda plus di sini, kalian klik saja. Kita bisa klik 3D object, terus kalian tinggal pilih yang namanya terrain. Terrain nih. Nah, terrain diklik, nanti akan ada warna biru, ada warna abu-abu kayak gini ya. Tadi warna biru karena masih loading. Seperti ini. Nah, ini adalah hamparan game yang akan kita gunakan nih di sini. Nah, ini adalah tampilan hamparan game yang akan kita gunakan. Nah, terrain ini kenapa itu penting? Biasanya terrain ini adalah sebuah objek
yang mana nanti dia menjadi sebuah pacuan dari game kalian, atau istilahnya lantainya lah, lantai dari game kalian, atau environment dari game kalian. Nanti kita bisa memberikan sebuah apa namanya, gunung, ataupun menggunakan sebuah danau dan lain-lain itu di terrain ini. Nah, ini bisa kalian lihat di sini di sampel scan ada namanya terrain. Nah, terrain ini kalau kalian lihat, kalau kita klik terrain, di sebelah kanan ini ada inspektor. Inspektor ini kayak tadi kita bisa mengatur propertinya seperti position, rotation, scale. Ini utamanya ada transform ya. Terus ada terrainnya sendiri, ada terrain collider dan lain-lain. Kalau kita ganti misalnya ke global volume, nanti dia akan berubah nih propertinya. Ada modenya, tone mapping, bloom dan lain-lain. Nanti kita akan belajar juga terkait dengan uh, inspektor yang ada di global volume ini. Tapi sebelum itu kita di terrain dulu. Nah, seperti ini. Terrainnya seperti ini. Inilah hamparannya. Nah, di sini kita coba mau menambahkan sebuah objek ya. Sebuah objek, misalkan di sini. Di sini kita scroll aja. Ini kelihatannya kecil tapi sebenarnya sangat besar ya. Hamparannya seperti ini kotak-kotaknya. Nah, kalau misalkan dia susah untuk di-scroll, tadi kan agak berat tuh di-scroll. Itu kalian bisa menggunakan tombol F ya, diklik dulu terrainnya, terus F. Nah, dia otomatis mengecil seperti ini, tinggal kita scroll lagi. Kalau misalnya scroll kalian itu terasa berat. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat luas sekali sebenarnya untuk terrainnya. Seperti ini. Kita coba tambahkan objek baru di sini. 3D object misalnya. Terus kita pakai cube. Cube itu berarti kotak ya. Nah, itu kan kotaknya di sini. Nah, ini kan kecil banget nih. Cube-nya ini bisa kalian pencet F. Dia untuk bisa melihat ke dalam cube-nya di sini nih. Nah, cube-nya kalau kalian lihat, ini ada di bawah namanya terrain. Tuh. Nih, di bawahnya terrain. Kenapa di bawahnya terrain? Kalian bisa lihat di sini. Kita scroll lagi ya di sini. Y-nya itu minus. Kalau dia minus berarti dia akan ada di bawah terrain ini, karena terrainnya ini kalau kita lihat itu Y-nya 0, X-nya 0 dan Z-nya 0. Nah, maka cube-nya Y-nya ini juga harus kita kasih 0. Nanti dia akan otomatis ke atas seperti itu. 0, kita klik cube-nya terus F. Nah, seperti ini. Terus bisa kita geser lagi ke atas kalau misalnya kurang ke atas. Gesernya cuman pakai warna yang hijau ini ya. Yang hijau untuk ke atas, yang merah untuk ke kanan. Terus kalau mau geser lagi, untuk kanan kiri ya maksudnya. Hijau ini atas bawah, sumbu Y. X-nya ini yang warna merah sumbu X, yang ini sumbu Z. Nah, seperti itu. Kalian harusnya sudah bisa lah untuk mempositioning dari cube-nya ini. Nah, tadi kan kita bicara terkait dengan perspektif ya. Kalau kita menggunakan seperti ini kan kita geser ke bawah ya. Kita kan masih mengira-ngira ya ini. Ini udah beneran ke bawah belum tuh? Kalau kita lihat lagi, dia masih mengambang. Ya kan? Nih, kalau kita lihat lagi nih. Dia masih mengambang. Nah, karena perspektif yang kita gunakan adalah perspektif 3D. Jadi kita akan sulit untuk menaikkan dan menurunkan si objek ini atau si cube-nya ini. Nah, kalau kita ubah perspektif kita di sini, kita klik perspektifnya seperti ini, terus kita pencet X. Nah, maka kita lebih gampang untuk menurunkan ke titik yang dia pas sama dengan terrain kita di sini. Terrainnya nggak kelihatan karena terrainnya sudah dia tipis ya tuh. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah pas di bawah atau nempel ke dalam terrainnya. Seperti itu. Jadi kalau mau lebih mudah itu kita bisa menggunakan perspektif. Ini sebelah kanan, ini sebelah depan, ini sebelah atasnya, ini bagian bawahnya, dan seterusnya seperti itu. Kita tinggal klik lagi aja untuk perspektifnya ini. Di sini orientationnya. Nah, dia akan menjadi 3D lagi. Nah, itu salah satu fungsi dari perspektif tadi. Nah, seperti ini. Kalau misalkan masih kurang ke bawah ya tinggal kalian ke bawahin lagi biar lebih ke bawah gitu. Nah, tinggal disesuaikan saja dengan ukurannya. Misalnya segini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Oke. Jadi seperti itu ya kegunaan dari perspektif. Ini kita bisa menambahkan objek cube di sini. Kalau kalian lihat di sini ada komponen-komponen juga, transformnya, positionnya ya, terus scale-nya bisa kita besarkan juga. Ini misalkan jadi 2, nah dia jadi lonjong, atau kita jadi 3 bisa, jadi 1 juga bisa. Kalau misalkan mau berubah semua, ini diklik aja constraint
proporsional. Diklik terus geser. Nah, dia bisa besar dan sama semua. Seperti itu. Kita kasih satu juga dia akan satu semua. Kita kasih dua juga dua semua. Seperti itu. Nah, kita lupa juga untuk membahas terkait dengan tools yang ada di sebagian kiri ini ya. Jadi yang kita gunakan tadi, dari tadi yang ini untuk menggeser-geser ini, itu namanya move tool ya. Ada move tool buat menggeser sumbu-sumbunya. Sumbu X, Y, dan Z-nya itu bisa kita geser-geser di sini. Nah, seperti ini. Terus ada juga orientation atau rotate tools. Sesuai dengan namanya itu untuk merotate ya. Merotate seperti ini. Jadi kita nggak harus pakai yang ada di sini, transform ini. Kita bisa pakai tools yang ada di sini. Ya sama, dia ada sumbu warna hijau atau sumbu Y-nya, ada sumbu Z, ada sumbu X-nya seperti ini. Ini untuk merotasi. Nah, kayak gini. Kalau mau merotasi secara brutal atau secara ngawur ya, nggak mengikuti sumbunya itu bisa. Kalian klik aja di tengah-tengahnya kayak gini. Nah, tapi ini kurang ideal. Karena kalau kalian ngekliknya di tengah-tengah sini, itu akan merotate semuanya dan akan susah ya. Nah, tinggal Ctrl Z. Kita Ctrl Z, kita rotate-nya sesuai dengan sumbunya biasanya, biar lebih gampang untuk mengaturnya. Nah, kayak gitu. Tahu kalian kasih 0 aja semua di sini juga, dia bakal kembali ke yang semula. Terus ada scale tools di sini. Scale tool untuk memperbesar dan memperkecil ya. Nih, dan ini ada tipsnya. Kalau kalian cuman klik yang bagian sini, kalian geser. Nah, dia akan semuanya. Karena kita constraint di sini. Ini ya kita klik. Nah, kalau nggak kita klik, dia kan warnanya ada beda nih. Ada sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z. Tapi kalau ini kita klik, warnanya akan sama semua. Karena dia akan sama ukurannya. Nah, jadi kalau mau memperbesar dan memperkecil, ini jangan diklik. Jadi kalian bisa ngatur nih. Ini seberapa, ininya seberapa, terus X-nya seberapa, bisa seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian bikin sama semua nih, udah ngatur segini, tapi mau kalian besarkan lagi. Tapi kalian nggak pingin nih pakai yang constraint, kalian bisa klik tengah-tengahnya ini. Kalian geser tengah-tengahnya. Nah, dia akan masih sama seperti tadi. Scale-nya akan menjadi lebih besar. Seperti itu. Itu salah satu tips untuk scale tool. Kita atur lagi aja, ini jadi 1, 1, dan 1. Terus ada di sini namanya Rectools. Rectools ini dia hampir sama dengan scale tools, tapi bedanya dia tidak bukan scale ya. Kalau Rectools itu dia itu memperbanyak atau meninggikan dan mengecilkan. Nah, seperti ini. Kalau perbedaannya kayak gini nih. Kita cek langsung aja ya. Kalau kalian perhatikan, kita geser Rectoolnya ke kiri ya, ke kanan sorry, ke kanan. Bagian sebelah sini dia nggak akan ikut ke kiri karena dia bukan scale, tapi rect itu memperbesarnya atau memperkecil seperti ini. Nah, beda kalau kita pakai scale tool. Kalau scale tool ini kita geser ke kanan, dia bakal ngikut yang sebelah sini ke kiri. Titik tumpunya di tengah sini. Tapi kalau dia rect tools ya, rect tools dia nggak ada titik tumpunya. Makanya bisa kita bebas besarin kecilnya di mana gitu. Itu perbedaan rect tools sama yang namanya scale tool. Sesuai dengan namanya juga ya. Kalau scale itu kan berarti kan ukuran gitu. Jadi kalau ini misalnya kalau scale tools kita besarin ke kanan, ya dia ikut ke kiri seperti itu karena titik tumpunya di tengah-tengah sini. Terus ada juga yang namanya di sini transform tools. Transform tools itu gabungan dari semua tools-tools yang ada tadi, termasuk rotation, move, kemudian scale dan lain-lain. Ini jarang digunakan karena terlalu ribet ya. Semuanya itu ikut di sini. Jadi pusing. Kalau kalian mau pakai itu enaknya ya pilih salah satunya aja di sini. Terus di sini ada namanya bounding volume. Bounding volume ini biasanya kita gunakan untuk yang namanya collider ya. Collider di sini bisa kalian lihat collider. Collider itu apa sih? Collider itu kayak apa ya? Semacam objek yang tidak bisa ditembus gitu. Kalau kalian pernah apa namanya main game gitu ya, terus objeknya bisa ditembus, artinya itu objeknya nggak punya collider. Collider kan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya artinya adalah tabrakan ya. Jadi nanti objeknya itu akan saling bertabrakannya warna-warna hijau ini namanya collider. Nah, seperti ini tuh biasanya pakai bounding volume ini untuk ngaturnya. Nah, collider juga ini sedikit tips ya, kalau mau mengatur itu paling enak dia pakai yang namanya perspektif tadi. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa tahu, kita bisa pas nih ukuran collider kita kemajuan atau enggak atau sudah pas belum sama objeknya gitu.
Nah, misalkan ini nih, ini kan kurang nih, kurang ke kiri sedikit. Padahal kalau kita lihat di bagian biasa seperti ini, nah ini kan nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan kurang ke kiri ya. Tapi kalau kita lihat perspektif lain, di sini kelihatan nih kurang kurang ke sini sedikit. Nah, itu salah satu kegunaan dari perspektif kita di sini. Nah, kita bisa ngatur seperti itu. Itu untuk eh, apa ini namanya? Bonding volume ya. Bonding volume atau untuk mengedit box collider kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk mengatur objek-objek yang ada di game 3D dan di Unity sangat mudah sekali ya. Gampang sekali. Nanti ini sebenarnya mudah, tinggal kebiasaan saja. Tapi kalau sudah terbiasa itu akan semakin mudah. Nah, sekarang langsung saja kita praktikkan ya. Kita langsung saja praktikkan untuk menambahkan objek 3D. Objek 3D. Tadi kan kita kan objek 3D-nya di sini ya. Objek 3D-nya pakai objek 3D yang biasa di sini nih. Kita coba langsung pakai objek 3D misalkan mobil ya. Kita mau bikin game sederhana terkait dengan mobil-mobilan di sini. Nah, caranya sangat gampang. Kita akan menggunakan yang namanya Unity Asset Store ya. Unity Asset Store. Jadi kalau kalian misalkan males bikin 3D gamenya atau 3D objeknya, sebenarnya bisa nanti pakai Blender atau kalian pakai 3D objek yang kalian punya gitu ya. Itu bisa. Tapi kalau paling enak itu kita nyari yang namanya di Asset Store. Gimana caranya? Kalian tinggal buka aja di Unity Hub kalian yang tadi di sini. Terus kalian klik di bagian user kalian di sini. Terus pilih Unity Cloud. Nah, nanti dia akan membuka sebuah web browser seperti ini. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini. Nah, kalian tinggal klik Skip Tour. Kenapa kita perlu membuka web browser seperti ini? Nanti biar lebih mudah ya. Jadi, kita bisa langsung mengetikkan asset store.unity.com seperti ini. Jadi, kalian akan otomatis dibukakan web browser dan kalian bisa mengetikkan asset store.unity.com atau kalau kalian mau ngetik di Google juga boleh ya. Tinggal kalian ketik aja asset store Unity. Nah, nanti di paling atas ini akan muncul nih assetstore.unity.com. Nah, seperti ini untuk asset store-nya. Kita bisa cari objek misalkan 3D di sini ya, misalkan car. Nah, di sini akan ada beberapa beberapa komponen yang ada di Asset Store ini. Kalian tinggal pilih aja yang free ya, price-nya. Ada yang berbayar dan ada yang gratis. Kita pilih aja yang gratis, yang free di sini. Nah, ini ada beberapa car. Ini ada free car, arcade ya dan lain-lain. Yang paling gampang itu kita pakai car ini aja nih, HD Low Poly Racing Car. Nah, ini kalian sebenarnya bebas ya mau milih mobil yang mana, tapi kita pakai yang ini aja nih, yang HD Low Poly Racing Car, yang tampilannya mirip dengan mobil-mobil, atau kalian mau pakai sport car juga boleh. Nanti kalian tinggal ikutin aja bagaimana cara untuk menambahkan ataupun mengatur dari mobil-mobil tersebut. Nah, ini kita akan menggunakan HD Low Poly Racing Car di sini. Diklik aja. Terus kita bisa klik lagi add to my asset. Nah, di sini nih. Jadi kalian pilih tadi mobilnya apa. Terus kalau tadi muncul ya add to my asset, kalau misalnya sudah, nanti akan ada open in Unity seperti ini. Tinggal kalian klik saja open in Unity-nya. Kalau sudah diklik add to apa namanya tadi? Unity ya. Terus di sini kalian open aja nih. Nah, dia akan membuka Unity editor kalian dan di package manager ini akan otomatis dibukakan juga. Itu cara yang paling mudah. Jadi nanti otomatis dibukakan di sini. Nah, ini ada HD Low Poly Racing Card. Kalau tempat kalian di sini tulisannya download, silahkan klik download ya. Karena tempat saya sudah saya download, maka tulisannya jadi import. Nah, kalau sudah di-download, nanti klik import seperti ini. Oke, di sini ada semuanya yang mau kalian bisa gunakan di sini, car model. Seperti ini ya, ini adalah aset yang akan kalian
pakai. Terus ada demo asset. Demo asetnya ini kita nggak perlu. Nih, ini kita nggak perlu ya. Kita klik uncheck aja di sini karena kita nggak perlu demo asset. Langsung kita import. Oke. Nah, kalau sudah diimport, ini kita tinggal close. Terus kalian bisa cek di sini nih, aset di folder aset. Terus tadi namanya adalah Azerilo, nama pengembangnya. Nah, kalian klik aja Azerilo, terus ada car model nih. Nah, di car model ini bisa kalian klik juga. Kalian bisa pilih di bagian prefab. Nah, di prefab ini akan ada warna-warna nih, akan ada mobil-mobilnya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau tempat kalian itu warnanya pink kayak gini untuk mobil-mobilnya, caranya gampang ya. Kalian tinggal pilih materialnya di folder material ini, sesuaikan dengan package aset kalian ya. Karena di sini tempat saya adalah yang tadi Azerilo, maka saya akan membuka material di sini. Terus ada materialnya ya. Nah, material di sini bukan tekstur tapi material. Nah, materialnya ini dari sini itu kita pencet shift di keyboard, shift-nya ditekan sampai ke tire mat ini. Nah, atau diselect semua. Diselect semua. Dari sini sampai sini diselect. Nah, kalau sudah, ini kan warnanya masih pink ya. Nah, di sini kita tinggal edit. Habis edit, terus kita kasih rendering. Setelah itu materials. Setelah itu convert selected built-in material to URP. Ingat ya, jadi ini kita select dulu pakai shift, ditahan sampai tire mat. Terus kita pencet edit, terus pencet rendering, pencet material, terus convert selected built-in material to URP. Kita klik, terus proceed. Nah, dia akan menjadi warnanya warna-warna yang sesuai dengan materialnya. Kalau kita cek lagi di prefab, oke, mobilnya sudah berubah ya di sini ya. Walaupun di sini belum, ini karena masih loading biasanya. SSD-nya ataupun disknya masih loading, jadi masih warna pink. Tapi di sini udah kelihatan nih warnanya sudah sesuai, warna kuning, warna merah, warna hitam, dan lain-lain. Ini bisa kita drag and drop ke sini. Misalnya kita mau pakai warna hitam, drag and drop ke sini. Nah, bisa kalian lihat tuh, mobilnya sudah berhasil kita masukkan ke dalam komponen kita. Nah, ini kalau dia tenggelam, kita tinggal Y-nya ini kita kasih 0. Oke, nggak mau. Kenapa nggak mau? Kita coba cek. Oh iya, dia nggak mau ya. Karena 0 itu dia memang di tengah-tengah, di dalamnya. Kalau 0, dia di tengah-tengah. Karena titik titik tumpunya di sini ya. Titik tumpunya di tengah-tengah mobil. Maka ini kita tinggal geser ke atas aja nggak apa-apa. Sedikit. Nah, seperti ini. Yang penting jangan tenggelam. Yang penting bannya jangan sampai tenggelam. Nah, ini kan masih tenggelam nih bannya nih. Kita naikin ke atas saja. Gak apa-apa dia kalau lebih tinggi dia nggak apa-apa. Yang penting jangan tenggelam. Kalau tenggelam nanti dia nggak bisa jalan. Oke, seperti ini. Kita ubah lagi perspektifnya. Nah, mobilnya sudah berhasil kita masukkan. Jadi segampang itu ya. Kalau kalian mau menambahkan mobil lagi ya tinggal drag and drop aja ke sini. Nah, drag and drop aja tuh. Tinggal kita naikin ke atas sedikit. Ini naikin ke atas sedikit. Segampang itu. Nah, kayak gini. Nanti di sebagian sini di hierarki akan ada beberapa komponen atau beberapa objek yang ada di sini seperti car 1, car 4, car 3 dan kita bisa ubah namanya juga. Kita tinggal klik kanan, rename. Misalnya mobil hitam. Nah, terus ini bisa kalian ganti menjadi mobil merah. Ini bisa menjadi kebalik ya. Ini mobil mobil biru ya atau mobil hijau. Mobil Cyan. Ini kita ubah jadi mobil hitam. Nah, terus ini jadi mobil merah. Nah, seperti ini. Jadi sangat gampang sekali untuk menambahkan objek game di Unity kita. Kita tinggal drag and drop aja yang ada di project kalian ini ke sini. Nanti dia bisa langsung masuk untuk 3D objeknya dan nggak harus mobil ya. Dan semua 3D objek itu bisa kalian masukkan aja, masukin ke dalam scan kalian ini. Nah, tinggal kalau misalkan dia masih warna pink-pink seperti ini, itu kalian tinggal di materialnya dibenerin, material di sini. Tinggal kalian ubah aja untuk
materialnya ini di-convert ke URP kalian. Jadi mungkin sekian untuk video kali ini pembahasannya. Kita next lanjut lagi di pembahasan berikutnya. Jadi terima kasih dan sampai jumpa.